mensyukuri dan kami boleh berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Memberkati Tuhan setiap jemaat yang boleh hadir saat pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau memberkati kesetiaan kami Tuhan. Terlebih siapa anak Engkau yang berbagian dalam pelayanan Tuhan. Mampukan kami untuk dipakai bagi hormat nama Engkau Tuhan. Menyerahkan kembali dan kita Aris Nugroho yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa hikmat yang datang dari Engkau Tuhan menaungi hamba ini. Kami percaya firman yang akan kami dengar Tuhan pasti memberkati hidup kami. Menyerahkan Tuhan ibadah syukur Tuhan HUT GGBI dan HUT RI kami pada pagi hari ini dari awal bahkan di akhirnya dalam pimpinan kuasa-Mu. Dalam kasih-Mu Yesus Allah kami yang kudus, kami sungguh mengucap syukur berdoa. Amin. Dan dimari persilakan duduk kembali. Saya bisa ucapkan selamat pagi, selamat datang pada seluruh jemaat yang boleh hadir saat pagi hari ini. Kami syukuri bahwa pagi hari ini kita boleh mengucap syukur untuk HUT GGBI dan HUT RI yang ada di hidup ini. Mari kita akan buka Alkitab kita. Bacaan Alkitab kita saat pagi hari ini dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Pembacaan Alkitab kita saat pagi hari ini diambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Silakan Bapak Ibu Saudara akan membuka dan menyimak Alkitab masing-masing. Salam bacaan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju ziarkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dan damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Allah, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam doa itu. Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dibicarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku mengatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin.
surga yang mulia. Mengucap syukur Bapa oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga saat ini kami dapat beribadah di rumah Tuhan dengan penuh kesadaran, dengan berbagai keterbatasan. Namun kami percaya Roh menguatkan kami, menyempurnakan kami, sehingga kami ketika kami beribadah dengan berbagai keterbatasan ini tidak mengurangi akan rasa syukur kami kepada Tuhan atas setiap perkara dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami menyerahkan Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang berulang tahun yang ke-49. Kami serahkan para pemimpin, para pengurus dari pusat sampai ke daerah. Kami serahkan yayasan-yayasan, lembaga-lembaga, dan setiap organisasi di bawah naungan GBI, supaya ketika saat ini kami dilanda oleh rasa keprihatinan oleh karena COVID-19, namun Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada GBI untuk menyampaikan segenap gagasan, pekerjaan dan pelayanan untuk kemajuan umat baptis Indonesia. Kami yakin dan percaya saat ini juga Tuhan akan memampukan GBI dan segenap pengurus menjadi alat Tuhan, menjadi terang dan garam bagi bangsa Indonesia ini, dan boleh mengambil peran di dalam memulihkan kondisi bangsa kami yang semakin terpuruk oleh karena COVID-19. Terima kasih Bapa, menyalakan tetap api semangat di dada seluruh umat baptis Indonesia ini. Ketika mereka harus beribadah di rumah, ketika mereka harus beribadah di gereja dengan berbagai aturan dan protokol, namun juga ketika mereka semuanya tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat membina dan mempererat rasa persekutuan di antara umat baptis. Namun biarlah, oleh karena kami sudah dikuatkan oleh Tuhan, kami juga yang membawa hati kami masing-masing untuk dipersatukan menjadi satu umat baptis yang kuat, yang sungguh-sungguh rindu akan pekerjaan Tuhan di Indonesia. Kami serahkan bahwa negara, bangsa, dan rakyat Indonesia yang pada saat ini merayakan ulang tahun yang ke-75. Kami mengucap syukur Bapa atas berbagai kemajuan yang boleh diterima dan dialami oleh bangsa kami. Namun juga dengan segenap kesadaran ada berbagai hal yang belum kami kerjakan untuk kemajuan bangsa kami. Apalagi seluruh bangsa kami ini sekarang didera oleh satu keprihatinan yang sama, yaitu COVID-19. Namun kami percaya Bapak, kami yakin dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya yang dilakukan, Tuhan memimpin kami semuanya sehingga kami dapat keluar dari penderitaan seperti sekarang ini. Mengucap syukur atas pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Mengucap syukur atas Presiden dan seluruh pemimpin sampai ke daerah yang saat ini bersatu padu, bergotong royong, menyingkirkan lengan baju dan menyingkirkan segenap egoisme mereka untuk bersama-sama memikul tanggung jawab yang sama bagi kemajuan bangsa kami ini. Dan kami pun dapat memainkan peran yang sebenar-benarnya sesuai dengan kemampuan kami, khususnya di dalam saat kami harus memakai masker dimanapun kami berada, menjaga jarak di antara kami, dan juga mencuci tangan pada waktu kami memulai satu aktivitas kehidupan kami. Kami menyadari bahwa hal-hal itu mungkin tidak memberi kenyamanan pada kami, namun kami percaya yang harus kami lakukan itu juga untuk kebaikan kami, untuk kemajuan kami bersama. Terima kasih Bapak, biarlah kiranya Romo memimpin kami semuanya. Terima kasih Bapak, saat dan firman boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Nugroho. Mohon Bapak pimpin Bapak Pendeta Agus Nugroho supaya kiranya ketika firman Tuhan disampaikan, kami sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan yang memberikan ajaran dan didikan kepada kami
tuntunan kepada kami, bahkan juga memberikan teguran, nasihat kepada kami, supaya kami sebagai menjadi anak-anak Tuhan yang semakin diberkenan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Mohon ampun atas segala salah dosa dan kekelapan kami. Di dalam kasih, kuasa dan kehendak Tuhan Yesus Kristus, Suri Sama yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kasih Tuhan, kita percaya bahwa sekalipun kita buruk di tengah badai, tapi pertolongan dan pertolongan kita itu kemenangan dari Yesus Kristus. Di bahasa ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kami sama berkata dari seluruh. Saya sudah jemaat pribadi bersama-sama. Kami akan mendengar badai Tuhan. Saya akan melewati dan jalan untuk sama. Sidang kembali persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dan dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengucap syukur. Pagi hari ini kita masih boleh berbakti dan beribadah
walaupun dibatasi dengan banyak hal, dengan protokol kesehatan, namun kita patut mengucap syukur kita boleh menggunakan kesempatan terbaik ini untuk boleh berbakti dan beribadah bersama-sama di gedung gereja. Pagi hari ini kita bersama-sama memperingati hari ulang tahun Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang ke-49 yang jatuh pada tanggal 12 Agustus, ya, 12 Agustus. Dan juga kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita besok pagi tanggal 17 Agustus menjadi ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Satu tema yang diberikan oleh Gabungan Gereja Baptis Indonesia supaya dikhotbahkan di gereja-gereja Baptis Indonesia hari ini adalah menang melawan peperangan di udara, di mana banyak jemaat-jemaat gereja Baptis Indonesia yang terlena untuk tidak berbakti dan beribadah di gedung gereja lagi, tetapi mereka lebih nyaman berbakti dan beribadah di rumah-rumah. Demikian pula banyak gereja-gereja termasuk gereja Baptis yang masih belum memulai ibadah di gedung gereja. Faktornya macam-macam, tetapi itu menjadi satu pergumulan Gabungan Gereja Baptis Indonesia untuk memulai kembali ibadah di gedung gereja dengan menggunakan protokol kesehatan, sehingga jemaat tidak menjadi nyaman untuk berbakti dan beribadah di rumah, tetapi kembali untuk setia berbakti dan beribadah di gedung gereja walaupun dengan batasan-batasan tertentu. Nah, gereja kita ambil bagian di dalamnya, tetapi pendeta memang tidak memakai judul yang disarankan oleh Gabungan Gereja Baptis Indonesia, tetapi pendeta memakai judul menghancurkan kepercayaan iblis, di mana ayat yang diberikan adalah ayat yang sama dengan tema ulang tahun GBI, yaitu Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang 20. Demikian pula gereja kita mengambil bagian di dalam dua kegiatan ini, baik ulang tahun GBI yang ke-49 maupun ulang tahun RI yang ke-75. Hari ini masih ada kegiatan sekolah minggu melalui WA online akan dimulai jam 12. Akan dilayani oleh tim sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Seteran. Silakan Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak atau cucu dipersiapkan dengan baik untuk boleh ikut ambil bagian dalam sekolah minggu online. Pendeta juga punya kegiatan yang sedang akan dimulai hari ini, yaitu membawa anak-anak untuk bermain ke gereja di luar jam ibadah, karena di dalam jam ibadah masih dilarang. Pendeta akan menyiapkan jajaran anak-anak dan segala sesuatunya, sehingga di luar jam itu anak-anak akan kembali dibawa ke tempat ini, mengingat gedung gereja ini, ruang sekolah minggu dan sebagainya, sehingga mereka tidak kehilangan ingatan tentang gereja dan sekolah minggu. Pendeta menyiapkan untuk nanti sore jam 5 keluarga Nathanael Rudi Priastomo akan mengawali dan menjadi polisi percobaan untuk anak-anak datang jam 5 ke gedung gereja ini. Pendeta akan menunggu bersama keluarga dan anak-anak akan dibawa melihat kembali gedung gereja ini, ruang sekolah minggu dan sebagainya. Nanti pendeta akan panggilkan tukang bakmi goreng untuk boleh makan bersama-sama, sehingga seolah-olah membawa anak itu untuk kembali dan tidak melupakan gereja ini. Ini akan terus sampai minggu-minggu depan selama pendeta ada di tempat ini hari Sabtu dan hari Minggu. Kemudian jangan lupa ibadah online masih ada di YouTube channel Seteran Baptist Church nanti sore jam 17.30. Memang kuotanya mahal, pendeta sengaja memakai YouTube supaya yang malas-malas berbakti di gedung gereja membayar kemalasannya dengan kuota yang mahal karena berbakti di YouTube, dan rasanya tetap berbeda berbakti di YouTube dengan di gedung gereja. Kemudian ada juga lomba menghias nasi goreng. Ini jangan lupa semua jemaat ya, berkeluarga yang sendiri juga boleh ya untuk mengikuti lomba menghias nasi goreng, bukan lomba makan nasi goreng. Mengapa menghias? Karena juri tidak bisa mencicipi nasi goreng saudara, tetapi ketika menghias nanti difoto dan diunggah ke WA grup gereja, nanti juri yang akan menilai
siapa yang menang. Ada 3 hadiah yang akan dibagikan kepada juara 1, 2, 3, tetapi semua peserta yang berpartisipasi pasti akan dipikirkan oleh gereja untuk diberi kenang-kenangan. Silakan keluarga akan menghias nasi gorengnya, ya, menghias, kemudian difoto dan diunggah paling lambat jam 1 siang besok hari Senin, tanggal 17 Agustus jam 1 siang ditutup. Ya, jadi sebelum itu silahkan diunggah. Boleh pagi-pagi jam 4 boleh diunggah, ya, jam 5 boleh. Yang penting tidak lebih dari jam 1. Pendeta berharap seluruh jemaat akan ambil bagian di dalamnya. Kemudian kita melakukan satu hal yang harus kita lakukan saat ini. Doa puasa dari Rabu nanti kita mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Doa puasa akan menolong kita untuk menolong bangsa ini, menolong kita, menolong gereja ini. Tuhan akan mendengar seluruh doa kita melalui doa puasa ini. Dan jam doa online hari Sabtu jam 5 pagi masih melalui grup WA akan kita ambil bagian bersama-sama di dalamnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita harus berjuang melawan kuasa-kuasa kegelapan, baik yang saat ini sedang tren berada di udara atau kuasa-kuasa kegelapan yang ada di sekitar kita. Saudara, iblis itu ada di sekitar kita. Iblis itu ada di kiri kanan kita, ada dekat dengan kita. Kita harus menjaga kehidupan kita dengan iman. Sedangkan COVID-19, ya, corona itu juga ada di sekitar kita. Ada di kiri kanan kita, ada di depan dan belakang kita. Kita harus menjaga dengan imun. Sehingga untuk berbakti dan beribadah seperti ini, kita sudah menjaga dengan baik imun kita. Dan pemerintah sudah mengizinkan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbakti di gedung gereja. Ya, tidak ada alasan untuk tidak berbakti di gedung gereja. Untuk melawan dosa, kita perlu iman. Karena ada di sekitar kita juga. Corona sama kayak dosa, ada di sekitar kita juga. Kita melawannya dengan imun. Apakah saudara akan bersembunyi terus di rumah? Tidak keluar rumah? Apakah Anda akan di dalam kamar terus setiap hari di rumah? Tidak keluar rumah? Pasti tidak. Nah, kita tidak perlu lebay, tetapi kita juga jangan sembrono. Tidak perlu lebay, tapi jangan sembrono. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita menghancurkan pekerjaan iblis yang salah satunya menggerogoti iman kita untuk kita tetap berbakti dan beribadah di rumah saja. Firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan saudara, kehidupan saya ini tidak lepas dari peperangan. Melawan siapa? Bukan hanya melawan corona. Apakah melawan mertua yang galak? Apakah melawan tetangga yang sok usil? Apakah melawan atasan yang bawel? Atau melawan rekan sepelayanan yang jadi saingan terberat? Bukan itu. Alkitab dengan jelas menyatakan di dalam ayat yang ke-12 bahwa perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan pengguru-pengguru dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sekarang ini banyak roh jahat di udara yang masuk ke dalam ibadah-ibadah online, yang menyambut jemaat-jemaat gereja lain untuk berbakti secara online di channel mereka. Mereka mengemas dengan luar biasa pujian, penyembahan dan sebagainya. Mereka menuliskan nomor rekening di ibadah online itu supaya mereka mentransfer persembahan dan sebagainya, sehingga membuat nyaman orang-orang untuk berbakti dan beribadah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, iblislah yang harus kita perangi, karena caranya macam-macam. Ibadah online itu juga ditumpangi iblis, dan hal-hal yang lain yang membuat kita tidak setia kepada Tuhan itu pasti ditumpangi oleh iblis. Iblislah yang harus kita lawan, iblislah yang harus kita perangi. Karena apa? Karena iblis selalu ingin menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan.
Coba perhatikan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian A dikatakan, pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis itu datang hanya untuk mencuri jemaat, mencuri domba, mencuri kesetiaan. Ya, kan enak ibadah di rumah, bisa sambil makan popcorn, dengerin khotbah pendeta, betul? Bisa selonjor, ora usah adus, ora apa-apa, kan enak. Iblis itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis selalu mengincar kelemahan seseorang. Iblis selalu mengincar kelengahan orang percaya dengan cara apa? Perhatikan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Dia berjalan berkeliling. Tadi pendeta katakan iblis itu ada di sekitar kita, ada di depan belakang kita, kiri kanan kita. Dia berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan ingat, dia mencari orang yang dapat ditelannya. Bersyukur saudara semua lolos tidak ditelan oleh iblis karena mau berbakti dan beribadah di gedung gereja. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, iblis sangat benci terhadap orang Kristen yang rajin beribadah. Iblis sangat benci terhadap orang Kristen yang tekun berdoa. Iblis sangat benci kepada orang Kristen yang tekun membaca Alkitab. Iblis benci kepada orang Kristen yang aktif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, iblis selalu berusaha menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan dengan menebarkan ketakutan. Betul? Apa alasan orang tidak datang berbakti di gedung gereja lagi? Takut kena corona. Menebarkan ketakutan. Iblis ini pintar, ya. Ia berusaha menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan dengan menebarkan ketakutan, menebarkan kekhawatiran, menebarkan kekecewaan, menebarkan kepahitan, menebarkan kebencian, menebarkan putus asa dan hal-hal negatif lainnya yang membuat kita makin ragu-ragu dan tidak percaya lagi akan kuasa firman Tuhan. Nah, menghadapi pekerjaan iblis seperti ini, kita tidak boleh tinggal diam, apalagi menyerah kalah. Jangan diam, jangan menyerah kalah. Kenapa? Perhatikan 2 Timotius 1 ayat 7. Karena ya, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Perhatikan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 bagian B. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam kita, Roh Kudus ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh 2 Timotius 1 ayat 7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan membangkitkan ketertiban. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus memberikan kunci untuk bisa menang melawan iblis. Dan kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah sebagai pertahanan. Lihat ayat yang ke-11 dari Efesus pasal 6. Di situ dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan bisikan-bisikan yang menggoda dari iblis, melawan tipu-tipu iblis, melawan tipu muslihat dari iblis. Dan pada saat yang tepat, kita juga harus bertindak aktif untuk menyerang, bukan hanya berjaga-jaga, tetapi pada saat yang tepat kita juga harus bertindak aktif untuk menyerang. Lihat ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan apa di situ? Perlawanan.
sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu dan Saudara, di akhir zaman ini iblis tidak asal-asalan dalam menyerang kehidupan orang percaya. Justru iblis akan menghimpun semua kekuatan dan berlipat-lipat dan semakin giat untuk menerapkan 1001 macam cara. 1 Korintus 10 ayat 12 mengingatkan kita semua. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ada orang Kristen yang ngomong, aku sudah jadi Kristen lama, aku sudah kuat, iblis tidak akan bisa menyerang aku. Walaupun aku tidak ke gereja, walaupun aku ibadah online, aku akan kuat menghadapi banyak hal. Hati-hati orang-orang yang berbicara seperti ini. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, ini sombong rohani, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk tampil sebagai pemenang saat berperang melawan kuasa kegelapan, Rasul Paulus menasihatkan beberapa hal. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus berdiri tegak. Kita harus berdiri tegak. Artinya kita tidak boleh pesimis. Kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus tertunduk dan takut kepada Tuhan. Kita harus percaya akan pertolongan Tuhan, dan kita harus bertindak tegas. Coba perhatikan 1 Korintus 16 ayat 13 bagian C dan ayat 16 bagian, ayat 13 bagian D. Di situ diingatkan, bersikaplah sebagai laki-laki. Laki-laki itu kan tidak begini. Bersikaplah sebagai laki-laki. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, bukan melambai, tetapi tetap kuat. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus berdiri tegak. Kita tidak boleh pesimis, tidak boleh kepala tertunduk, tidak boleh takut, tetapi kita harus tegas bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kemudian yang kedua, kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pinggang ini adalah gambaran dari kekuatan dan semangat. Ini loro boyok ini rasanya kayak apa? Ada yang pernah merasakan loro boyok? Bahasa Indonesianya masuk sakit pinggang? Apa bahasa Indonesianya loro boyok? Aduh boyokku loro. Ya biasanya, aduh pinggang loro, enggak ya, boyok ya biasanya ya. Nah saudara, pinggang boyok ini adalah gambaran dari kekuatan dan semangat. Sedangkan sabuk yang dikenakan di pinggang, kalau orang Jawa bilang setut, setut benar ya, setut ya, sabuk ikat pinggang itu berfungsi untuk menjaga agar senjata tetap pada tempatnya. Nah, kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Kita harus tetap hidup dalam kebenaran dan tidak kompromi sedikit pun dengan dosa. Ini gambaran berikat pinggangkan kebenaran. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, kita harus berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah ini berfungsi untuk melindungi organ-organ vital seorang prajurit, baik itu melindungi jantung, melindungi paru-paru, hati dan sebagainya dari serangan musuh. Nah, dengan terlindunginya organ-organ vital, seorang prajurit akan semakin yakin dalam menghadapi musuh tanpa rasa takut sedikit pun. Baju zirah keadilan menjaga dan melindungi hati serta pikiran kita dari hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran. Melindungi dari hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran.
hati kita ini, hati saudara, hati saya, hati kita semua ini harus bebas dari kekecewaan, harus bebas dari ketidakadilan, harus bebas dari kepahitan, harus bebas dari sakit hati, harus bebas dari dendam, harus bebas dari kebencian, harus bebas dari motivasi yang salah dan sebagainya. Karena apa? Karena semuanya itu hanya akan merusak persekutuan antara umat Tuhan dan akan menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh setan, dimanfaatkan oleh iblis untuk menyerang kita. Kemudian yang keempat, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Artinya kita harus makin giat melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Kita harus giat melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, meskipun harus banyak keterbatasan, meskipun harus banyak aturan. Kita harus terus melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala dan memiliki kehidupan yang bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara, kita bersyukur kita boleh berbakti dan beribadah di gedung gereja ini dengan izin, walaupun maksimal 50 orang. Ya, maksimal 50 orang. Banyak gereja yang belum memulai ibadah sampai hari ini. Entah mereka terlena dengan situasi ini, entah Pak Pendetanya yang nyaman dengan situasi ini, atau juga jemaatnya lebih senang dengan situasi ini. Intinya, iblis itu bisa menyerang pendetanya, bisa menyerang jemaatnya, bisa menyerang pengurus gerejanya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ketika kita diberi kesempatan untuk berbakti dan beribadah di gedung gereja seperti ini, gunakan baik-baik. Gunakan baik-baik. Kita harus memiliki kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Kita harus makin giat melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Kita harus memiliki kehidupan yang tidak bisa menjadi kesaksian yang menjatuhkan bagi orang lain, tetapi kesaksian yang membangun bagi banyak orang. Saudara, Rasul Paulus itu menasihati kita semua di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Saat ini kita sedang mengalami waktu yang tidak baik dengan adanya corona. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita semua, beritakanlah firman, terus beritakan firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Itulah yang membuat pendeta dan ibu hampir setiap hari mendatangi semua jemaat satu-satu. Yang perlu didatangi, yang perlu terus dikuatkan, yang perlu terus diajar. Kami juga memikirkan anak-anak supaya mereka tidak kehilangan iman dan kepercayaan kepada Tuhan, sehingga dibentuk tim sekolah minggu supaya melayani mereka. Yang tidak berbakti di gedung gereja, pendeta membuat khotbah yang ditulis dan diketik rapi, Pak Diakon mengantar ke rumah-rumah. Oh ya, tetap nyaman orang makan di gereja. Selalu diperhatikan. KPW tidak berhenti, susah-susah pendeta merekam. Ketika memegangi lampu, Mbak Supri ngerekam, Tio nyoroti kipas. Panas banget tuh, waktu lampu jadi putih pendeta ini. Soalnya kalau tanpa lampu rekamannya mesti muka hitam. Jadi selalu diberi lampu itu pun masih coklat, belum putih. Semua dilakukan supaya apa? Beritakanlah firman, siap sedialah baik tidak baik waktunya. Dan tidak berhenti hanya di situ. Nyatakanlah apa yang salah. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerjakan tugas pemberitaan Injil ini dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kelima, berperisai iman. Perisai berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuh dan juga menggambarkan perlindungan dan keamanan. Dalam peperangan
peperangan perisai harus digunakan secara efektif, kita pun harus memiliki iman yang aktif. Kita harus punya iman yang aktif. Dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, iman yang aktif inilah yang mampu melindungi kita dari serangan iblis. Iman yang aktif inilah yang akan menolong kita untuk melawan serangan iblis. Bapak Ibu dan Saudara, iman yang dimaksud adalah percaya. Percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Iman inilah yang mampu menghancurkan pekerjaan iblis. Tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa ditulis di situ? Iman kita. Iman kita lah, iman kita kepada Yesus Kristus lah yang mengalahkan dunia. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Tandai Alkitab Saudara. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara dan saya percaya Yesus adalah anak Allah. Kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Yang keenam adalah ketopong keselamatan. Ketopong itu bentuknya kayak helm, berbeda dengan kepompong. Ketopong berfungsi untuk melindungi kepala kita. Kemarin saya ulang tahun tanggal 16 Juli dapat hadiah ketopong, helm baru. Helm saya yang lama sudah tidak layak, tidak ada kacanya dan sebagainya. Katanya Tias, corona itu kemana-mana. Jadi sekarang diberikan helm yang baru, Tio yang milih, bagus, berat, ya, berat banget. Tapi itu untuk menjaga kepala saya ketika saya berkunjung kemana-mana naik motor. Ada kacanya double, bisa putih, bisa hitam, mesti mahal itu. Saya berpikir begitu. Untuk Twitter di WL, ternyata dia jualan pel. Nah, ketopong ini, helm ini berfungsi untuk melindungi kepala kita. Di dalam kepala ini ada otak. Otak itu untuk berpikir. Jadi, ketopong ini akan menjaga pikiran kita dari panah musuh. Pikiran kita adalah pusat dari segala sesuatu. Sehingga melalui pikiran kita dapat mengarahkan perisai dan pedang dan juga semua gerakan tubuh kita untuk menghindar atau melawan musuh. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melindungi pikiran kita sedemikian rupa, karena kita tahu bahwa pikiran kita adalah medan peperangan antara daging dan roh. Medan peperangannya itu di sini. Makanya jangan marah kalau ada yang bilang mikir. Jangan marah, memang kita harus mikir. Karena peperangan kita ada di sini. Pikiran kita adalah medan peperangan antara daging dan roh. Oleh karena itu, kita harus bisa menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Lihat 2 Korintus 10 ayat 5 bagian B. Ini harus kita lakukan supaya kita bisa menawan segala pikiran dan menaklukkan pikiran kita ini kepada Kristus. Sehingga apa? Ketika kita bisa menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, sehingga kita seperti ditulis di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16 bagian B, memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu hal-hal yang baik. Ketika kita bisa menekan pikiran kita akan memiliki pikiran Kristus, hal-hal yang baik. Perhatikan perlahan-lahan. Area pikiran kita inilah yang selalu menjadi sasaran empuk si iblis untuk menyerang. Saat kita mengenakan ketopong keselamatan helm ini, sebenarnya kita sedang mengenakan pikiran Kristus. Bisa dimengerti ya?
Saat kita menggunakan ketopong keselamatan ini, saat itulah kita sedang mengenakan pikiran Kristus. Lanjut, pedang roh 7. Pedang adalah untuk bertahan dan juga untuk menyerang. Pedang dapat menahan prajurit dari serangan musuh dan digunakan untuk melukai atau membunuh lawan. Pedang dibawa di tangan kanan dan merupakan lambang dari kuasa dan otoritas. Perhatikan sekarang, pedang roh adalah firman Tuhan yang dipertajam dan dihidupkan oleh Roh Kudus. Coba kita lihat Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Selain firman, pedang roh kita adalah doa dan permohonan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Efesus 6 ayat 18 bagian B mengatakan, berdoalah setiap waktu tidak dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita senantiasa berjaga-jaga, iblis ini tidak pernah akan mampu menyerang. Nah, mari kita akan membaca bersama-sama Roma 16 ayat 17 sampai 20 sebelum kita mengakhiri firman Tuhan. Kita baca bersama-sama mulai dari ayat 17. Mari kita baca. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pelajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan di antara. Sebab itu hindarilah mereka. Ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. 19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki. Kasih karunia Tuhan Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Sebagai satu kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dengan perlengkapan senjata Allah ini, kita akan siap menghancurkan pekerjaan iblis. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menyanyikan satu pujian yang merespon kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini.
biarlah kami boleh hidup menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencerminkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, sehingga banyak orang akan melihat kehidupan kami seperti Kristen kecil, di mana Kristus ada di dalam kehidupan kami dan menjadi saksi bagi banyak orang. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk persekutuan pada pagi hari ini, di mana walaupun dalam keterbatasan kami boleh saling menyapa, kami boleh saling membagi senyum kami, dan terlebih daripada itu kami dipersatukan dalam ibadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan akan menuntun kami supaya kami sampai di rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga kami, dan bersuka cita bersama dengan Tuhan di dalamnya. Kami berdoa supaya Tuhan menjauhkan kami dari mara bahaya, menjauhkan dari sakit penyakit, namun terus memberkati kami dengan berkat-berkat yang kami butuhkan dan perlukan dalam kehidupan kami. Beri kami sukacita, damai sejahtera, dan hidup bahagia. Beri kami satu pandangan yang luas tentang kasih Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa mengucap syukur di dalam setiap langkah. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ibadah kami. Kami bersyukur oleh karena kami boleh berbakti dan beribadah bersama-sama dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri